Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Andalusia 1 Wonosobo, Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SMK Andalusia 1 Wonosobo yang kami hormati dan kami muliakan, dan semoga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta anak-anakku khususnya kelas 10 dalam masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Andalusia 1 Wonosobo tahun pelajaran 2021-2022. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita semua bisa mengadakan namanya MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah untuk SMK Andalusia 1 Wonosobo tahun pelajaran 2021-2022 tanpa halangan suatu apapun, dan semoga mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam tetap kami haturkan, kami limpahkan, kami curahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kami sampaikan untuk MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Andalusia 1 Wonosobo, kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor. Marilah kita simak untuk materi terkait dengan teknik dan bisnis sepeda motor. Di dalam kompetensi di dalam materi pengenalan kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor SMK Andalusia 1 Wonosobo tahun ajaran 2021-2022, saya sendiri nama Pawit Milzan, SPDGR. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengenalan kompetensi keahlian PPSM khusus untuk kelas 10. Selamat datang di SMK Andalusia 1 Wonosobo. Yang berikutnya, dari visi SMK Andalusia 1 Wonosobo itu adalah unggul dalam skill, fasih berbahasa asing, dan berakhlakul karimah. Unggul dalam skill itu maksudnya bagaimana? Unggul dalam skill adalah terkait dengan keterampilan dari siswa tersebut. Ya, nanti Anda semua akan dibekali keterampilan-keterampilan di dalam teknik sepeda motor. Nanti banyak sekali kalau teknik sepeda motor mencakup berapa mata pelajaran. Di situ skillnya itu nanti kita akan melaksanakan praktek. Kemudian di dalam teknik dan bisnis sepeda motor itu juga ada di mata pelajaran bahasa asing, bahasa Jepang, kemudian bahasa Inggris itu termasuk. Nah, ini mewujudkan nanti untuk supaya visi tersebut bahasa asing bisa terwujud dan berakhlakul karimah, dengan tujuan Anda semua masuk di SMK Andalusia 1 Wonosobo bisa mempunyai akhlak yang bagus untuk nanti bisa ditempatkan ketika lulus bisa di dunia kerja atau di masyarakat itu sendiri. Kemudian kenapa harus lanjut di SMK Andalusia dan memiliki kompetensi keahlian PPSM? Nah, nanti akan dilanjutkan. Kemudian untuk siap kerja, kemudian akan dilanjut kuliah pun bisa oke. Kenapa harus lanjut di SMK Andalusia dan memiliki kompetensi keahlian TPSM di SMK Andalusia 1 Wonosobo? Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Kenapa harus juga memilih SMK Andalusia 1 Wonosobo? Karena sudah terakreditasi A, kemudian khusus jurusan TPSM itu sudah bekerjasama dengan PT Yamaha Indonesia Manufacturing. Kemudian kenapa harus memilih SMK Andalusia 1 Wonosobo di kompetensi keahlian TPSM? Ada beberapa perusahaan besar, diantaranya ada PT Yamaha Indonesia, yaitu perusahaan perakitan atau assembling sepeda motor. Kemudian yang kedua PT Astra Honda Motor Karawang, kemudian PT Pama Persada Kalimantan, kemudian CV Sumber Baru Motor Wonosobo, kemudian Yamaha Mataram Sakti Wonosobo, dan Kawasaki Motor Wonosobo. Kenapa harus memilih SMK Andalusia 1 Wonosobo? Kemudian kita lihat lokasinya sangat strategis dan mudah dijangkau.
Kita lihat kalau di dalam SMK Andalusia Satu Wonosobo itu lokasinya strategis. Kenapa? Karena dekat dengan jalan raya. Lokasi untuk masuk ke lingkungan itu tidak terlalu jauh. Lokasi sekolah yang rindang, luas dan nyaman untuk belajar karena lokasinya jauh. Di situ ada beberapa fasilitas yang sangat mendukung, ruang kelasnya yang sejuk, kemudian nyaman untuk belajar. Itu SMK Andalusia Satu Wonosobo. Nah, di dalam fasilitas penunjang pembelajaran khususnya TBSM atau teknik dan bisnis sepeda motor, terdapat bengkel TBSM lengkap dengan yang pertama ada peralatan atau yang kita sebut dengan tool. Peralatan-peralatan tersebut di SMK Andalusia sudah cukup banyak dan mampu untuk menunjang saat kita praktek. Kemudian yang kedua, trainer engine. Nah, itu nanti Anda trainer engine itu akan belajar terkait dengan mesin khusus sepeda motor. Nah, kemudian yang ketiga, trainer elektrikal terkait dengan elektrik atau kelistrikan sepeda motor, mulai contoh dari sistem pengapian, pengisian, kemudian sistem penerangan, instrumen, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, di situ ada trainer chassis. Nah, nanti Anda akan diajari istilahnya trainer chassis itu alat yang nanti untuk pembelajaran dalam arti di situ untuk chassisnya, maksudnya body-bodinya. Nanti Anda akan diajari pengecatan, akan diajari pengelasan, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat mapel kejuruan produktif teknik sepeda motor meliputi yang pertama mapel C1, itu ada mapel mata pelajaran fisika, itu masuk ke kelas 10. Kemudian yang kedua kimia masuk kelas 10. Kemudian Simkomdik, sistem komunikasi digital, itu masuk kelas 10. Kemudian yang kedua mapel C2, PDTO, itu masuk kelas 10. PDTO itu apa? Pengetahuan dasar teknik otomotif. Kemudian yang kedua TDO, teknologi dasar otomotif, yaitu saat Anda kelas 10. Yang ketiga, yang berikutnya yaitu gambar teknik. Nah, ini nanti akan disampaikan terkait dengan gambar teknik, nanti juga kelas 10, nanti akan Anda, kenapa ada pelajaran gambar teknik, nanti Anda akan diajari bagaimana cara mendesain, menggambar terkait dengan contohnya akan menggambar gear sepeda motor, akan menggambar bodi sepeda motor, itu nanti di mapel C2, pada mapel C2 yaitu gambar teknik. Kemudian yang tingkatan yang ketiga yaitu mapel C3. Yang pertama ada pemeliharaan sasis sepeda motor, nanti masuk ke kelas 11 dan kelas 12. Nah, di dalam sasis sepeda motor Anda akan diajari yang namanya kerangka-kerangka sepeda motor. Nanti Anda akan bisa membedakan antara sepeda motor jenis cup atau bebek dan sepeda motor jenis sport. Nah, kalau istilahnya dalam bahasa Jawa itu sport itu sepeda motor laki-laki. Kemudian yang kedua, pemeliharaan mesin sepeda motor. Di dalam itu masuk kelas 11 dan 12. Pemeliharaan mesin sepeda motor itu mencakup semuanya dalam aspek di dalam mesin sepeda motor. Sebagai contoh, nanti Anda akan diajari membongkar kepala silinder, kemudian blok silinder, dan bak engkol. Di dalam kepala silinder nanti Anda akan diajari cara pembongkaran kepala silinder, mulai dari busi dibongkar, kemudian busi dilepas, kemudian membongkar yang namanya piston atau valve-valve tersebut. Kemudian di dalam yang berikutnya pemeliharaan mapel C3, pemeliharaan listrik sepeda motor. Sebagai contoh dalam pemeliharaan listrik sepeda motor, yang pertama dalam sistem penerangan. Sistem penerangan nanti Anda akan diajari bagaimana cara mengecek lampu yang mati dan lampu yang masih hidup. Kemudian bagaimana kondisi lampu tersebut, apakah sudah tidak layak pakai atau masih layak pakai. Itu nanti akan dibongkar. Kemudian contoh yang kedua, sistem pengapian. Nanti Anda akan dipelajari semuanya, itu mulai dari sistem pengapian, mulai dari busi, kemudian nanti naik ke yang namanya koil, dari koil nanti ke CDI, dari CDI nanti ke yang namanya
alternator. Nah, di situ akan di alternator atau disebut generator AC. Itu nanti akan diajari hal-hal tersebut. Ya. Sebagai contoh, nanti Anda akan mengecek busi, bagaimana busi mati dan busi hidup, bagaimana busi yang layak pakai dan masih tidak layak dipakai. Kemudian yang berikutnya contoh sistem kelistrikan lagi, itu contoh adalah kita akan mempelajari atau kita akan yaitu masuk ke dalam sistem starter. Starter itu nanti akan kita bongkar, kemudian akan mengetahui bagaimana komponen-komponen kelistrikan pada starter. Itu nanti akan dibongkar, kemudian pengecekan mulai dari baterai dan seterusnya. Kemudian ada lagi sistem pengisian. Kita akan mengecek mulai dari kiprok atau rectifier, kemudian ada namanya baterai, dan berikutnya nanti kita dicek semuanya, nanti keadaan dan kondisi kelistrikannya bagaimana. Karena di antara sepeda motor kita akan belajar di antara sasis, mesin, dan listrik itu harus berkesinambungan. Ketika mesin itu mati tanpa listrik, misalkan listrik hidup, itu tidak bisa berjalan. Ya, semuanya harus saling melengkapi. Kemudian nanti yang berikutnya Anda akan diajari mapel yang berikutnya itu pengelolaan bengkel sepeda motor. Tidak hanya di bidang teknis permainan pemeliharaan sepeda motor, perbaikan sepeda motor saja, tapi Anda semua akan diajari yang namanya bagaimana cara mengelola bengkel, manajemen bengkel seperti apa. Juga nanti kita ada yang namanya pelajaran PKWU, kewirausahaan, nanti juga ini hampir sama dengan pelajaran pengelolaan bengkel sepeda motor, itu agak sinkronisasi. Yang berikutnya ini di sini ada siswa TPSM yang sedang menjalankan praktek, yaitu sebagai contoh itu untuk praktek chassis, yaitu sedang membongkar shockbreaker, kemudian yang diperiksa, kemudian dibongkar, kemudian diganti spare part-nya sampai penggantian oli. Nah, itu diawasi oleh para tutor atau para instruktur, baik itu dalam instruktur internal maupun dari dunia usaha, dunia industri. Yang berikutnya, di sini untuk guru kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor. Yang pertama, ini ada Bapak Pawit Miljan, SPDJR, itu mengajar mata pelajaran TDO atau Teknologi Dasar Otomotif. Kemudian yang kedua, pemeliharaan listrik sepeda motor. Yang ketiga, perbaikan listrik sepeda motor. Kemudian guru yang kedua namanya Bapak Adinika Prasosto, SPD, mengajar mata pelajaran yang pertama PDTO atau Pengetahuan Dasar Teknologi Otomotif. Nah, yang kedua itu pemeliharaan mesin sepeda motor. Kemudian yang ketiga perbaikan mesin sepeda motor. Jadi nanti untuk Pak Adi itu diusulkan nanti di bidang mesin. Dengan yang ketiga, Bapak M. Fatah Sururi SPD, nanti mengajar mata pelajaran gambar teknik, kemudian pemeliharaan sasis sepeda motor, dan perbaikan sasis sepeda motor. Kemudian yang ketiga, Bapak Ahmad Sukon Hafifi, SPD, itu mengajar mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital atau SIMKONDI. Yang berikutnya, Bapak Bagus Arifianto SPD nanti mengajar mata pelajaran PKWU kelas 11. Kemudian Ibu Eva Nur Fauziah SSI itu mengajar mata pelajaran PKWU kelas 11. Bapak Gamagit Saadam SPD itu mengajar mata pelajaran PKWU kelas 12, dan Bapak Pinkan Asmara SPD nanti akan mengampu atau mengajar mata pelajaran PKWU kelas 12. Kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor itu sudah kerjasama dengan PT Yamaha Indonesia itu sejak tahun 2017. Beberapa prospek lulusan dari TPSM itu sudah bisa mengetahui sebagai ahli engine sepeda motor. Jadi menjadikan ahli engine atau ahli mesin sepeda motor. Kemudian ahli sasis sepeda motor nanti bisa istilahnya memodifikasi bodi-bodi sepeda motor dari bodi-bodi
apa ini yang bodi biasa, nanti bisa dimodif yang seperti apa, nanti akan diajari di SMK Andalusia Wonosobo. Kemudian elektrikal, kemudian bagaimana pemasangan sepeda motor, ada technical support engine dan mechanical engine. Yang berikutnya ini adalah kompetensi kalian teknik sepeda motor. Ini saat kegiatan TPSM, saat ini melaksanakan UKK atau uji kompetensi keahlian juruan. Nah, ini ada beberapa kegiatan sekolah SMK Andalusia Wonosobo, sebagai contoh lomba HUT RI. Nah, kemudian ada pentas seni yang diikuti oleh anak-anak TPSM. Kemudian ada gelar karya dan pentas seni jeda semester. Nah, ini untuk kegiatan dari siswi SMK Andalusia TPSM untuk kompetensi keahlian TPSM. Nah, kegiatan lain juga itu ada kegiatan Idul Kurban bagi anak-anak atau siswa SMK Andalusia Wonosobo jurusan TPSM, dan ini ada Andalusia Cup Futsal. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan barokah semuanya. Jangan lupa kita selalu berdoa, semoga semuanya selalu diberi kesehatan, anak-anak Anda semuanya diberi kesehatan dan diberikan umur yang panjang. Semoga bisa barokah ilmunya nanti ketika belajar di SMK Andalusia Wonosobo. Kita wujudkan karena kita sudah bersama dengan binaan Yamaha, maka kita akan menjadi khusus Yamaha. Yamaha semakin di depan. Cukup sekian kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.